di sebuah rumah megah di Danceng. Yao Ji berjalan mengitari aula dengan wajah muram, dan medan udara yang tertekan keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh aula. Di kiri dan kanan aula, ada beberapa siluet kuat yang duduk di kursi dan bangku, melihat kesunyian obat yang gelisah, tetapi tidak ada yang mengganggu. Mereka tahu bahwa aksi kemeriahan Yao Ji kali ini membuat banyak mata memandang ke arah sini. Namun, ketika semua orang menantikannya, mereka tidak mengharapkannya. Bobot obat itu bahkan tidak mempedulikan wajah tua patriark narkoba itu. Dari awal hingga saat ini, tidak berdiri sama sekali, dan tidak menyerah sama sekali. Peluang. Di hadapan berat obat yang begitu layu, bahkan obatnya menggertakkan gigi, tidak mungkin. Bagaimana dengan anak itu? Bukankah kamu sudah menang? Setelah beberapa saat, Yao Jifang berhenti, dan suaranya yang muram terdengar di aula. Anak itu terlalu licin, dan dia memiliki pengalaman diburu saat melarikan diri. Dia tidak hanya tahu bagaimana cara menutupi nafasnya, diperkirakan bahkan penampilannya telah berubah, dan terlalu sulit untuk menemukannya dari banyak ras. Mendengar suaranya, burung hantu raksasa puncak suci di sisi aula mengerang sedikit sebelum menjawab. Sebulan telah berlalu dan dia belum dibawa kembali. Beberapa dari Anda, apakah Anda datang untuk melihat saya lelucon Yao Ji? Mendengar ini, wajah Yao Ji menjadi sedikit lebih suram, dan saat berikutnya, geraman marahnya terdengar semakin keras di aula. Saat ini, saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang telah dilihat ke arah Danceng, dan sudah sebulan sejak awal aksinya. Selama ini, meskipun tampaknya ia menstabilkan berat obat, tetapi sebenarnya tidak banyak menurunkan berat badan. Meskipun industri yang dia bayar, Yao Zong belum dibuka, tetapi Yao Ji diberitahu bahwa Yao Zong diam-diam mengumpulkan semua jenis bakat komersial. Jelas, segera setelah masalah ini selesai, dia akan sepenuhnya membangun kembali industri tersebut terbuka. Ketika saatnya tiba, Yao Zong memiliki landasan untuk mengolah cadangan yang sangat baik. Saya melewatkan kesempatan ini dan ingin mengecewakan obatnya lagi. Saya khawatir ini bukan masalah sederhana. Druk Elder, jangan khawatir. Kami telah membentengi berbagai level ras di sekitar Human Rache. Junior pasti tidak mungkin melarikan diri. Mendengar suara teguran Yao Ji, beberapa wajah menjijikkan muncul di wajah para raksasa di aula. Tetapi mereka tidak melakukannya. Dan ketika mereka memikirkan yang terakhir, mereka hanya memasang sabar tidak muncul. Beberapa orang, junior ini sangat penting. Selama Anda membawanya kembali, bahkan jika itu adalah mayat, janji yang saya katakan itu tidak akan memberi Anda bagian kecil. Keheningan obat menarik napas dalam-dalam, dan suara suram itu terdengar pelan. Penatua obat, bukankah anak itu benar-benar ras manusia? Melihat penampilan Yao Ji, mata para raksasa-raksasa sedikit bingung. Bagaimanapun, reputasi Qin Yichen di benua 10.000 terlalu kuat, dan kekuatannya yang seperti iblis terungkap, yang membuat orang berpikir bahwa hanya identitas ras tingkat dewa yang dapat dibenarkan. Selain itu, Mo Seng menerimanya sebagai magang, dan ada 9 hari kemunculan klan Phoenix Laut Api. Ini juga terjadi pada seorang pemuda ras manusia, yang sangat sulit dipercaya. Lagi pula, jika ada setan seperti itu di ras manusia, saya khawatir akan ada banyak keberadaan yang tidak akan duduk diam. Lagi pula, banyak kekuatan yang enggan melihat Human Rache dan kemudian akan ada iblis seperti Great Demon. Biarkan dia tumbuh. Ya. Beritahu aku siapa dia. Ini pukulan besar di Human Rache. Dia tidak bisa berbohong. Cahaya dingin melintas di mata Yao Jing. Dan dia berkata dengan sangat baik. Selama junior ini dibawa kembali dan hubungan mereka dibebani dengan obat, posisi tetua ini tidak dapat dijamin. Jika junior ini benar-benar ras manusia, Elder tidak perlu khawatir. Saya pasti akan membawanya kembali sebelum dia kembali ke ras manusia. Setelah mendengar kata-kata kepastian Yao Jing, para raksasa juga saling memandang. Setelah mengangguk ringan, mereka langsung pergi keluar. Cahaya emas dai ada di benua 10.000, tetapi itu hanya balapan kelas 2. Namun dalam perlombaan ini, arus orang juga cukup banyak, karena dari orang-orang Kiang Cahaya Kemasan, itu adalah keluarga kadal pasir. Di balik itu adalah tempat berkembang biaknya ras manusia yang didambakan oleh 10.000 keluarga. Setengah bulan kemudian, di depan sebuah kota raksasa di perbatasan negara Kiang, seorang pemuda ras manusia berjalan perlahan di benua itu. Dia melirik orang yang lewat di jalan dan mengikuti arus orang. Berjalan menuju gerbang kota. Pria muda ini terlihat agak kurus dan terlihat seperti ransum yang disalahgunakan. Banyak orang yang lewat di masa lalu menyukai pembangkit tenaga makanan mentah ras manusia. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada pemuda kurus ini, mereka benar-benar tidak tertarik sama sekali. Jatah ras manusia. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin kasar tubuhnya, semakin banyak ditelan, dan kemudian dapat memiliki banyak manfaat. Sekilas, Anda tahu bahwa itu kurang gizi. Ini tidak hanya tidak akan berpengaruh jika Anda menelannya. Ini juga akan menyebabkan kerusakan gigi jika dimakan mentah. Secara alami, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tertarik padanya. Mengenai jalur mata yang menghina,
Pemuda kurus itu tidak puas. Bahkan dia tidak berani mendongak untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik itu. Di 10.000 benua etnis, status mereka sebagai jatah sangat rendah. Dan pandangan langsung mereka bahkan dapat dianggap sebagai penghinaan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik. Pemuda ini persis Qin Yichen yang dengan hati-hati menutupi keberadaannya sepanjang jalan. Selama waktu ini, dia telah menyatukan napasnya dengan sempurna, dan gaunnya juga compang camping. Berjalan di jalan, dia tidak akan menarik perhatian. Kadal pasir ada di belakang kota ini. Setelah melewati kadal pasir, kamu bisa kembali ke ras manusia. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, matanya memandang ke arah kota di depan. Melihat tembok kota raksasa yang tidak bisa melihat ujungnya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Dari tembok kota itu, dia bisa merasakan semacam fluktuasi energi tersembunyi. Di setiap interval, ada beberapa kesombongan. Fluktuasi nafas. Jelas, tidak diperbolehkan terbang pada level ini. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga suci, jika Anda sembarangan melewati penghalang, saya khawatir itu akan menyebabkan pembangkit tenaga listrik dai cahaya emas untuk memblokir. Melihat benteng yang muncul di depannya seperti batu sandungan, Qin Yichen tidak bisa menahan alisnya. Terbang paksa pasti akan menarik perhatian orang lain. Anda hanya dapat mencoba untuk melihat apakah itu dapat dicampur. Qin Yichen melirik ke jalan, melihat beberapa karavan kereta, dan setelah sedikit mengeluh, sudut mulutnya juga menimbulkan senyuman.